Mari kita bersama datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa, kita akan mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Sungguh agung kasih Tuhan, sebagaimana pujian yang tadi kami nyanyikan. Kasih Tuhan yang agung itulah yang hendak kami bersama renungkan kembali. Di dalam pemberitaan sabda Tuhan pada Minggu Paskah yang ketiga ini, kami hendak menyelami akan keindahan berita, undangan pertobatan yang membawa pengampunan dosa. Manakala Kristus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan betapa undangan itu punya dampak yang besar, yang memulihkan kehidupan para murid dan juga kami semua. Maka Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, tolonglah kami bersama-sama, kami tidak hanya memahami, tetapi juga kami dimampukan untuk berjumpa dengan sabda Tuhan yang mendandani kehidupan kami dan membaharui kehidupan kami, serta menguatkan dan meneguhkan hidup kami. Bahwa di dalam Kristus kami berjumpa dengan kasih yang agung, yang sanggup memulihkan lewat pengampunan dosa yang Tuhan tawarkan. Maka Tuhan berkaryalah luasa pada waktu ini atas setiap kami yang mendengarkan, maupun kami semua yang bertugas sebagai lektor, sebagai pemazmur bersama dengan pemusik dan PNJ, dan juga hamba-Mu yang Kau percaya memberitakan. Biar setiap kami yang mendengarkan maupun bertugas sama-sama mengalami karya Tuhan yang menuntun dan menjumpai kami. Berkaryalah Tuhan, kami siap untuk berjumpa dengan karya-Mu dalam pelayanan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 3, pasalnya yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 19. Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan Dia. Namun, kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tentang hal itu, kami adalah saksi. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun, dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan para perantara nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu,
Sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 4. Persembahkan kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bila ku berseru, jawablah ya Allah yang membenarkanku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Hai, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Hai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia? Dan berapa lama lagi kamu mencari kebohongan? Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah memilih seorang baginya. Tuhan sudah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan bila ku berseru padanya. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Biarlah kamu marah, tapi janganlah kau berbuat dosa. Di tempat tidurmu berkata-katalah dalam hatimu. Berkatalah dalam hati, tetapi tetaplah kau diam. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan tunjukkan yang baik pada kita? Biar cahaya wajahmu menyinari kami ini ya Tuhan. Kau telah memberiku sukacita melebihi mereka. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun, kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48. Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini."
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Ini adalah tugas yang diberikan Tuhan Yesus pada kisah bacaan Injil yang menjadi bacaan kita yang diambil dari Injil Lukas tadi. Kita akan bersama-sama melihat apa makna dari tema kita pada pagi hari ini. Saya akan mulai dengan bicara soal makanan. Saya punya satu makanan favorit. Apakah ada yang sama dengan saya makanan favoritnya? Apa ini? Donat. Ada yang sama? Ada yang suka donat? Oh, saya suka. Sama kita ya, sama-sama suka donat. Waktu kecil saya suka donat, terutama donat yang polosan begini ya, bukan donat yang banyak coklat-coklatnya, yang banyak krim-krimnya gitu, yang polosan begini saya lebih suka begitu ya. Donat yang seperti ini. Dan saya baru ingat ternyata dulu pada waktu saya hamil anak yang pertama, rupanya saya pernah kepingin banget donat, nggak tahu itu ngidam atau bukan. Tadi saya baru ingat setelah selesai ibadah yang pertama tadi, ya dulu pernah kayaknya kepingin banget dengan donat pada saat hamil anak yang pertama. Donat ini. Nah, siapa sangka dari makanan yang saya suka ini pernah dipakai oleh orang tua saya sebagai sarana untuk menolong saya memahami tentang pelajaran yang dulu bagi saya itu nggak gampang. Itu bicara soal pecahan. Siapa di sini yang jago pecahan? Oh enggak, geleng-geleng. Dulu saya juga nggak ngerti-ngerti itu pecahan tuh ya. Apaan sih pecahan gitu ya. Kalau sekarang biasa mecah-mecahin roti, dulu saya nggak ngerti-ngerti itu ya pecahan tuh kayak gimana gitu. Apa itu pecahan? Setengah, sepertiga, seperempat, apalagi kalau udah 2/4, 3/4, aduh udah tambah puyeng begitu ya. Tapi dulu dari donat ini menolong saya untuk ngerti apa itu pecahan. Ini pecahan berapa? Hah? Beneran? Pecahan berapa anak-anak? Iya, pokoknya itu deh. Kalau yang ini pecahan berapa? Iya, 1/2 atau setengah ini. Kalau yang satunya 1/4 atau 1/4. Pokoknya itu aja, kita nggak mau belajar matematika. Ini ceritanya dulu saya diajarin gitu tuh, antara lain. Lalu dengan pecahan-pecahan lain pakai donat ini. Jadi saya ngerti bahwa oh kayak gini toh pecahan. Jadi punya gambaran visual tentang pecahan tuh kayak gitu. Sehingga belajar matematika yang waktu itu rumit menjadi sederhana dan bisa saya pahami. Dan tahukah Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, bagian yang menyenangkan bukan hanya pahamnya. Bagian yang paling menyenangkan adalah ketika selesai belajar, apa yang terjadi? Makan, iya, tahu aja gitu ya. Setelah selesai, makanlah donat itu. Nah, itu bagian yang paling menyenangkan. Paham dan kemudian makan. Ada orang pintar pernah ngomong kayak gini. Albert Einstein pernah ngomong, if you can explain it simply, you don't understand it well enough, katanya. Artinya kira-kira kalau Anda tidak bisa menjelaskan suatu hal secara sederhana, itu berarti sebenarnya Anda nggak cukup paham atau nggak cukup memahaminya. Maka saya bersyukur ya atas donat-donat tadi yang dipakai oleh orang tua saya untuk menjelaskan secara sederhana. Sehingga saya bisa memahami dengan baik sesuatu yang rumit bisa dijelaskan dengan sederhana. Saat ini pun kadang
Saya meniru cara ini untuk menjelaskan sesuatu yang nampaknya rumit menjadi yang sederhana dengan cara-cara yang sederhana lewat pengalaman tadi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati bacaan firman Tuhan hari ini, kita akan menemukan bagaimana Tuhan Yesus ternyata juga menggunakan cara yang sederhana untuk membuat murid-murid bisa memahami satu peristiwa yang sesungguhnya rumit. Tidak mudah untuk dipahami, tidak mudah dimengerti. Mereka kemudian bisa paham, mengerti dengan baik, kemudian mereka bisa memberitakan itu. Tentang apa itu? Kebangkitan Kristus. Kita tahu kita ada di Minggu Paskah. Hari ini ada di Minggu Paskah yang ketiga. Dan Minggu Paskah ini kita rayakan sangat panjang. Sampai setelah kenaikan pun kita masih menyebutnya sebagai Minggu Paskah. Baru berakhir nanti sampai seminggu sebelum Pentakosta. Itu baru kita selesai merayakan Minggu Paskah. Setelah Pentakosta lalu kita merayakan Trinitas, baru kita masuk Minggu biasa. Sangat panjang kita merayakan Minggu Paskah. Artinya kita tidak hanya merayakan Paskah di 31 Maret kemarin lalu selesai. Hari ini kita masih terus merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus itu pusat iman kita. Bahkan itu sebabnya ibadah dilakukan di hari Minggu, di hari kebangkitan. Setiap minggu kita merayakan kebangkitan Kristus. Tapi di pusat iman kita ini sekaligus tersimpan suatu kenyataan. Tidak mudah dipercaya dan sulit dijelaskan. Itu juga terjadi pada murid-murid di masa itu. Padahal mereka hidup bersama-sama dengan Yesus paling tidak 3 tahun lamanya. Tidak mudah untuk percaya dan memahami bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Terbukti dari Yesus harus menampakkan diri berkali-kali supaya murid-murid ini paham, ngerti, dan kemudian percaya. Dan mereka kemudian siap untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus ini. Dan dalam bacaan kita tadi saya mengatakan bahwa kebangkitan Kristus dijelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam Injil Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48. Yesus hadir ketika murid-murid tengah ngobrol, bercakap. Kalau pada bacaan minggu lalu digambarkan dalam pintu yang terkunci, kali ini tidak ada caratan itu. Mereka hanya sedang ngobrol. Apa obrolannya? Mereka masih ngobrolin tentang Yesus yang bangkit. Jadi kalau kita runut peristiwanya, maka ini terjadi setelah Kleopas dan temannya. Jadi kalau kita lihat dari versi Injil Lukas, Kleopas dan temannya itu kan di perjalanan dijumpai oleh Yesus. Mereka di jalan gak sadar itu siapa, lalu ketika Yesus memecah-mecahkan roti mereka baru tahu itu Yesus. Lalu karena mereka sukacita, mereka tidak menetap di Emmaus, mereka segera kembali ke Yerusalem berkumpul dengan murid-murid yang lain. Nah, murid-murid yang lain juga dijumpai oleh Yesus sehingga mempercakapkan tentang kebangkitan ini. Tapi di antara murid ini ada yang belum ketemu dengan Yesus. Sehingga ada juga yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ini yang penting itu dicatat. Nah, di tengah obrolan inilah Yesus datang dan sapaannya sama dengan yang minggu lalu. Ingat gak? Minggu lalu Yesus datang dan menyapa, sapaannya apa? Ada yang ingat? Waktu Yesus masuk, sapaannya apa? Ya? Halo gitu? Apa kabar gitu? Yesus bicaranya apa? Kira-kira. Sebenarnya sama dengan sapaan kita saat ini loh kalau suka nyapa tuh. Ya? Ya, Bu?
damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Kan Bapak Ibu sukanya gitu. Kalau menyapa pendeta tuh enggak selamat pagi, selamat siang, shalom Bu Pendeta gitu kan ya. Selamat pagi, selamat siang enggak apa-apa kok gitu sebenarnya. Shalom, selamat pagi lah gitu double loh itu. Selamat pagi sama shalom tuh sama loh sebenarnya ya. Shalom, selamat pagi nanti ditambah lagi pakai bahasa lain jangan-jangan ya gitu. Tapi itu sama sebenarnya, damai sejahtera bagi kamu. Apa reaksi para murid? Saya izin tanya. Kalau Bapak Ibu tahu ada orang yang sudah meninggal, tiba-tiba dia bangun lagi, kira-kira reaksinya apa? Ini itu yang terjadi pada para murid. Reaksi para murid adalah takut dan menyangka Yesus adalah hantu. Di sini yang tadi saya katakan. Yesus menjelaskan dengan cara sederhana yang kemudian bisa dimengerti oleh para murid. Yesus bukan hantu. Dia sungguh-sungguh Tuhan yang bangkit itu. Apa yang Yesus lakukan? Dua cara Yesus menjelaskan. Yang pertama adalah Yesus menunjukkan tangan dan kakinya. Kenapa kok nunjukin tangan dan kaki? Kira-kira kenapa kok nunjukin tangan dan kaki? Ya? Ada tubuhnya, tangan dan kaki. Minta diraba. Ada tulang, ada tubuhnya, rabalah. Dan di situ ada luka tentunya ya. Kalau pada bacaan minggu lalu di Injil Yohanes ada lukanya yang menunjukkan ini Yesus yang disalibkan itu. Kalau sekarang ini kan katanya tuh kalau ketemu sesuatu lihat tuh kakinya ada atau ngambang. Katanya kan gitu kan. Lihat dulu kakinya tuh. Kakinya napak apa dia terbang gitu. Katanya seperti itu. Tapi beneran gak sih? Saya amit-amit tidak pernah yang lihat yang kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi kakinya ngambang apa enggak? Katanya seperti itu. Nah, Yesus mau menunjukkan ada kaki dan ada tangan. Artinya ini ada tubuh jasmani. Tapi rupanya mereka belum percaya karena girangnya dan heran. Lalu yang kedua yang ditunjukkan Yesus apa? Yesus minta apa? Tadi kita mencermati bacaan kita. Yesus minta makan. Lalu diberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Aduh enak banget ini ya. Saya jadi lapar sekali. Habis ini kita makan di mana, Bu? Saya pilih gambarnya yang menggiurkan lagi ya ini ya. Makan sepotong ikan bakar. Bukti bahwa Yesus adalah manusia yang nyata, yang real, yang konkret. Dia bukan hantu. Ada sedikit penjelasan. Kalau dalam terjemahan baru 1 disebutnya ikan goreng ya. Sementara dalam terjemahan baru 2 disebutnya ikan bakar. Dalam beberapa terjemahan lain memang disebut dengan ikan panggang begitu. Kalau dari bahasa aslinya dia berasal dari optos atau opton yang artinya roasted atau panggang atau bakar gitu ya. Tapi bisa diartikan dimasak sebenarnya begitu. Artinya ini bukan ikan yang mentah, ini ikan yang dimasak. Tapi apapun itu mau dibakar atau digoreng menunjukkan bahwa Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka adalah Yesus yang manusia nyata, yang konkret bukan hantu, yang sungguh-sungguh bisa makan. Sebab kalau hantu kayak dulu ada film kartun apa itu? Tadi apa Bu? Tadi Bu saya lupa. Casper ya. Itu kalau dia pengen ikut makan, makanannya ngapain? Jatuh semuanya ya karena
Karena hantu nggak bisa makan seperti itu. Yesus menggunakan penjelasan itu membuat murid-murid paham. Mereka tahu Yesus ini adalah Yesus yang sungguh-sungguh bangkit. Yesus yang mereka kenal yang sungguh-sungguh bangkit. Setelah mereka paham dengan penjelasan sederhana itu, mereka diberi tugas melalui tangan, kaki yang ditunjukkan dan sepotong ikan bakar itu. Yesus menjelaskan kembali tentang kitab suci yang dulu pernah dijelaskan kepada para murid dan membuka pikiran mereka. Apa itu? Bahwa Mesias akan menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa dalam namanya ada berita pertobatan untuk pengampunan dosa kepada segala bangsa. Lalu para murid ini ditugasi menjadi saksi. Artinya dari kematian dan kebangkitan Yesus Sang Mesias itu ada berita baik yang harus diberitakan oleh para murid yang dipanggil menjadi saksi. Ada pertobatan, ada undangan pengampunan dosa, baik bagi mereka maupun bagi segala bangsa. Bukan penghukuman, bukan kemarahan Allah, tapi Allah yang menawarkan pertobatan dan memberikan pengampunan dosa. Hal ini sejalan dengan berita dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Tuhan Allah menghapus segala dosa karena kasih dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes 3 tadi diberitakan demikian. Nah, apa yang dapat kita renungkan sehingga kita dapat memberitakan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa ini? Ada dua hal penting yang kita bersama-sama akan renungkan. Yang pertama tentu adalah mari kita mengalami terlebih dahulu berita baik ini. Ini berita baik buat kita. Bahwa dalam kebangkitan Kristus ada berita pertobatan dan pengampunan dosa atas diri kita sendiri. Ini berita baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkali-kali menampakkan diri. Tadi kita tahu hal ini untuk menegaskan maksud kematian dan kebangkitannya. Memang harus dilakukan berkali-kali supaya paham, supaya mengerti bahwa kalau menurut kisah hari ini di dalam Yesus itu ada anugerah yang ditawarkan, yakni pertobatan dan pengampunan dosa yang berlaku bagi semua bangsa atau semua orang, termasuk bagi para murid. Yesus tidak memberitakan tentang kemarahan atau penghukuman, tapi tentang anugerah yang memberikan pengampunan dosa yang memulihkan baik para murid maupun seluruh umat manusia. Artinya di sini sekali lagi, Yesus menyatakan bela rasa, bukan kemarahan Allah atas kelemahan manusia. Dalam penampakan dirinya berkali-kali dilakukan kepada para murid, Yesus tidak menunjukkan kemarahan. Apa maksudnya? Kalau kita lihat sebelum peristiwa Yesus bangkit, para murid ini sebenarnya yang sudah diberitahu oleh Yesus tentang apa yang akan terjadi. Ternyata mereka menunjukkan ketidaksiapan. Petrus yang sudah diingatkan bahwa dia akan mengkhianati, ternyata mengkhianati dia. Para murid yang sudah diberitahu beberapa kali bahwa Yesus akan menderita, mati dan bangkit, ternyata mereka berkali-kali pun ketika Yesus menampakkan diri masih sulit untuk percaya. Terkadang kita melihat para murid ini seperti terheran-heran. Kok bisa? Mereka yang sudah bersama-sama dengan Yesus, sudah diberitahu, sudah dipersiapkan. Ketika peristiwa penyalipan itu terjadi, mereka lari tunggang langgang. Ketika Yesus bangkit, mereka tidak segera teringat dengan janji yang Tuhan sampaikan sebelumnya. Saya membayangkan, andai kata Yesus yang menampakkan diri ini menyatakan kemarahan Allah, hukum saja, singkirkan mereka yang sulit percaya, kan sudah disampaikan berulang.
Hukum saja mereka yang menyangkal kan sudah diperingatkan. Hukum saja mereka yang meninggalkan saat Yesus disalibkan kan sudah diperingatkan. Apa yang terjadi? Tidak akan ada pemulihan. Tidak akan terjadi pemulihan. Dan kita melihat sisi yang lain ketika Yesus menampakkan diri, justru para murid yang belum percaya ini dituntun. Yang berkhianat seperti Petrus ditolong sampai paham dan mengalami pemulihan. Yang belum percaya diberi kesempatan untuk membuktikan seperti kisah Thomas minggu yang lalu. Dituntun sampai mereka percaya. Sehingga mereka semua mengalami pemulihan dari karya Tuhan. Seberapa pentingnya pertobatan dan pengampunan Allah itu. Sehingga ini diberitakan kepada para murid dan mereka diberi tugas untuk memberitakan. Jawabnya sangat penting. Sebab undangan pertobatan untuk pengampunan dosa itu membuat para murid menyadari bahwa mereka diterima dengan segala keberadaan diri, kegagalan mereka, kelemahan mereka, kerapuhan mereka. Dan itu membawa pemulihan bagi mereka yang luar biasa. Para murid mengalami banyak sisi pengalaman dipulihkan dari kuasa kebangkitan Kristus. Dari mereka yang tadinya begitu bersedih, harus melihat Yesus yang mati disalibkan. Mereka dipulihkan dari kesedihan itu menjadi berpengharapan. Diganti menjadi sukacita yang berkobar-kobar. Iman mereka sempat runtuh. Identitas mereka runtuh. Dengan Yesus menuntun mereka, pengharapan mereka kembali dibangun. Identitas mereka sebagai pengikut Kristus dipulihkan. Diberikan kepercayaan diri kembali dengan melihat kebangkitan Kristus. Mereka sempat ketakutan dan bersembunyi dalam pintu yang tertutup. Mereka dipulihkan dan menjadi orang-orang yang diberi keberanian. Bahkan Petrus yang sempat merasa begitu bersalah karena pengkhianatan itu telah dipulihkan melalui kehadiran Kristus yang menampakkan diri dan menjumpainya. Sehingga dia menjadi orang yang berbeda yang nanti kita lihat pada poin kedua. Dia memberitakan tentang Kristus itu. Maka pertanyaannya untuk kita di sini. Pemulihan apa yang sudah Tuhan lakukan melalui kematian dan kebangkitannya dalam hidup kita, secara khusus dalam berita pertobatan dan pengampunan dosa. Apakah kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang menerima kita melalui pengampunan dosa itu memulihkan kita, sebagaimana memulihkan para murid yang tadinya dipenuhi dengan berbagai macam luka dan kegagalan itu? Pengampunan yang memulihkan itu seharusnya sanggup untuk memulihkan kita dari segala macam hal. Bisa dari masa lalu yang mungkin kita sesali. Bisa dari kegagalan yang membuat kita terus menyalahkan diri sendiri. Bisa dari luka yang sampai sekarang masih terasa sakit dalam diri kita. Bisa dari hidup kita yang masih dipenuhi dengan gambar diri yang salah. Kita mungkin punya ketakutan, kebencian, kemarahan yang tidak terselesaikan. Di dalam Mazmur yang tadi merupakan gambaran berdoa di malam hari, ada kalimat mengatakan, pada saat marah, tapi tidak berdosa. Marah itu boleh. Tapi kemarahan yang sampai pada dosa itulah yang perlu pemulihan.
Kemarahan yang tidak terselesaikan, itu berarti kemarahan yang sampai kepada dosa, itulah yang memerlukan pengampunan yang memulihkan. Ketidakpuasan yang membuat kita merasakan kehilangan semangat dalam kehidupan ini, itu perlu pengampunan yang memulihkan. Jika dalam kebangkitannya Kristus menjumpai para murid yang terluka dan menyampaikan berita pengampunan dosa melalui pertobatan, bahwa di dalam Yesus Allah menerima segala kegagalan, kekurangan dalam diri mereka, maka itu berlaku bagi kita juga di masa kini. Maka undangan bagi kita, mari mengalami karya kebangkitan Kristus yang memberitakan pertobatan dan pengampunan yang sanggup memulihkan hidup kita. Sudahkah kita mengalaminya? Keindahan dipulihkan. Karena Tuhan yang menawari pengampunan dosa itu menerima diri kita. Maka kita bisa menerima diri kita dengan segala yang ada pada diri kita. Jika kita sudah mengalami hal ini, maka kita akan diberi kuasa untuk memberitakan undangan pertobatan dan pengampunan dosa bagi sesama. Di dalam bacaan kita yang pertama, kita melihat para murid dalam hal ini diwakili oleh Petrus dan Yohanes sungguh-sungguh melakukan tugas sebagai saksi, sebagaimana diperintahkan Tuhan dalam bacaan Injil. Gambar ini merupakan latar belakang kisah di dalam bacaan kita yang pertama. Jadi diawali dari sebuah peristiwa, Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh. Pengemis ini lumpuh sejak lahirnya. Dan pengemis ini disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes di dalam nama Yesus. Kesembuhan dari pengemis ini menimbulkan kekaguman dan keheranan bagi banyak orang. Sehingga Petrus dan Yohanes diikuti oleh banyak orang karena keheranan itu. Nah, kesempatan ini dipakai oleh Petrus untuk melakukan tugas sebagai saksi. Sebagaimana diperintahkan Tuhan sekali lagi dalam bacaan Injil, kamu adalah saksi tadi. Yang menarik adalah Petrus menolak untuk meninggikan diri atas karya penyembuhan itu. Petrus menunjuk bahwa apa yang dia lakukan itu terjadi karena karya Yesus yang bangkit itu. Dia menunjuk pada karya kebangkitan Kristus. Lalu kemudian Petrus punya kesempatan berkhotbah. Dan di dalam khotbahnya Petrus menyebut Yesus di hadapan khalayak ramai itu sebagai yang mereka serahkan dan mereka tolak, dibawa di depan Pilatus dan mereka bunuh. Tapi telah bangkit. Itulah yang memberi kuasa baginya untuk menyembuhkan pengemis yang lumpuh itu. Tapi Petrus mengatakan itu terjadi karena supaya genaplah apa yang ada di dalam kitab suci. Dan Petrus kemudian memberikan undangan untuk bertobat jika ingin diampuni atau dihapuskan dosanya. Apa yang bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara? Khotbah Petrus menyudahi kebencian, diganti dengan undangan pertobatan dan tawaran pengampunan dosa. Para murid yang diutus sebagai saksi diundang untuk mengakhiri kebencian, kemarahan yang pernah hadir di hati banyak orang yang waktu itu menyalibkan Yesus.
diganti dengan tawaran kasih Allah yang mau merengkuh mereka untuk jalan pengampunan dosa melalui pertobatan. Petrus tidak menggunakan kesempatan itu untuk membangun massa karena begitu banyak orang mengerumuni dia. Apalagi punya niat membalaskan kematian sang guru. Tidak. Petrus memberitakan tawaran pertobatan supaya orang-orang yang pernah menyalibkan Yesus justru menerima pengampunan dosa. Hal ini membuktikan bahwa para murid yang diwakili oleh Petrus adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya melalui perjumpaan dengan kebangkitan Kristus. Petrus yang pernah mengkhianati Yesus telah menyelesaikan persoalan itu dan berjumpa dengan karya kebangkitan Yesus yang memanggilnya pada pertobatan bahwa ia diampuni. Kini dia sanggup memberitakan undangan pertobatan dan tawaran pengampunan dosa bagi orang-orang yang sudah bertindak kejam terhadap gurunya dan ikut andil menghancurkan mentalnya bersama dengan murid-murid yang lain. Kebencian itu disudahi dengan tawaran pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini jagat media sosial kerap disuguhi video viral perbuatan kasar. Orang biasa merekam perbuatan kasar orang lain lalu diviralkan. Identitas orang lain kemudian bisa diketahui lalu menerima sanksi sosial atas perbuatan kasarnya. Di satu sisi ini mengingatkan kita untuk hati-hatilah dalam bertindak. Karena perbuatan kita di jalan dimanapun bisa sekali waktu diviralkan. Hati-hatilah dalam mengendalikan diri dimanapun kita berada. Tapi saya membayangkan, bahkan mungkin sudah terjadi. Orang bisa saling memviralkan. Merasa benar. Saling melaporkan atas dasar saling benci dan saling terluka. Merasa dirinya benar masing-masing memegang ponselnya. Dan saling melaporkan satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada yang mengakhiri lingkaran kebencian itu. Petrus melakukan yang namanya menyudahi lingkaran kebencian itu. Itulah yang harus kita mulai dalam hidup kita. Jika kita rindu melakukannya, maka kita harus mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu. Supaya kita bisa ikut serta memberitakan berita tentang tawaran pengampunan dosa ini. Dengan kita terlebih dahulu memahami bahwa dosa kita sangat besar, tapi pengampunan Allah lebih besar. Dengan kita menyadari ini, kita tidak akan gegabah dan memurahkan pengampunan Allah, tapi juga tidak akan mengkerdilkan dosa. Kita tahu kita berdosa, kita tidak memurahkan pengampunan Allah. Tapi di sisi lain, setelah kita menyadari hal ini, kebangkitan Yesus dan kasih Allah yang besar itu membuat kita memandang dosa dan pengampunan itu secara tepat. Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang menuntun kita pada pemulihan. Saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda yang boleh dikatakan hidupnya penuh dengan luka. Sejak dia masih kanak-kanak, dia biasa melihat perilaku kekerasan yang dilakukan ayah kepada ibunya. Tidak jarang dia pun mengalami sasaran kekerasan itu. Dia akhirnya hidup hanya dengan ibunya karena sang ayah tidak lagi bersama dengan mereka.
Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang terluka, memiliki citra diri yang negatif, membenci dirinya, membenci hidupnya, dan merasa tidak berharga. Sering merasa ketakutan, sering bermimpi buruk ketika mengingat kekejaman ayahnya. Tapi bersyukur, kasih Kristus menyapa dirinya. Kristus yang mati dan bangkit membuatnya sadar bahwa dirinya dikasihi dan berharga. Pengampunan Kristus membuat dia mengasihi dan menerima dirinya dan melepaskan ampunan kepada ayahnya yang memulihkannya dari segala kemarahannya selama ini. Kebangkitan Kristus membuat dia berani dan berpengharapan. Dia kerap berkisah bahwa setiap orang boleh punya luka, bahkan banyak luka. Tapi berjumpa dengan luka Kristus dan kebangkitannya itu sanggup memulihkan. Hidupnya kerap memberitakan pengampunan dosa dari Allah. Bahkan dia pernah mengisahkan pengampunan bagi ayah yang melukainya itu telah membawa anugerah pemulihan relasi baginya dan ayah. Maka mari kita memberitakan karya kebangkitan Kristus yang membawa pertobatan untuk pengampunan yang sanggup memulihkan kita. Umat sekalian, selamat mengalami kebangkitan Kristus yang membuat hidup kita dipulihkan melalui penerimaan Kristus yang mengampuni kita. Dan marilah kita memberitakan undangan pertobatan dan pengampunan Kristus dimulai dari pengalaman diampuni dan mengampuni sesama dan menyudahi kebencian. Tuhan menolong kita. Amin.